Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Tugas Irianto dari kelas 10 TKJ 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai topik 3, operasi logika aritmatika. Pada topik ini, materi yang akan saya sampaikan yaitu aljabar boolean, operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian binar, increment dan decrement, operasi aritmetika BCD kode, prinsip kerja half adder, prinsip kerja full adder, prinsip kerja penjumlahan paralel, prinsip kerja half subtraktor, prinsip kerja full subtraktor, dan prinsip kerja pengurangan paralel. Langsung saja kita masuk ke materi 1, aljabar boolean. Aljabar boolean adalah aljabar yang berhubungan dengan variabel biner dan operasi logik, di mana aljabar boolean adalah sistem matematika yang terbentuk dari 3 operator logika berupa negasi, logika AND, dan OR. Selain simbol logika O dan I yang digunakan untuk merepresentasikan input atau output digital, kita juga dapat menggunakannya sebagai konstanta pada rangkaian terbuka atau rangkaian tertutup secara permanen. Serangkaian aturan dari ekspresi aljabar boolean telah diciptakan untuk membantu mengurangi jumlah gerbang logika dasar yang dibutuhkan dalam melakukan operasi logika tertentu, sehingga akan dihasilkan daftar fungsi atau teorema yang dikenal umum sebagai hukum aljabar boolean. Aljabar boolean adalah operasi matematika yang berguna dalam menganalisis gerbang dan sirkuit digital. Dengan menggunakan hukum boolean ini, maka akan dapat mengurangi atau menyederhanakan ekspresi boolean yang kompleks dengan maksud untuk mengurangi jumlah gerbang logika yang diperlukan. Oleh sebab itu, aljabar boolean adalah sistem matematika yang didasarkan pada logika yang memiliki seperangkat aturan atau hukum yang berguna dalam menentukan, mengurangi, atau menyederhanakan ekspresi boolean. Variabel yang digunakan dalam aljabar boolean hanya memiliki 2 kemungkinan, yaitu logika 0 dan logika 1. Tetapi ekspresi jumlah variabel yang dihasilkan tak terbatas, yang semuanya dilabeli secara individual untuk mewakili input ke ekspresi. Sebagai contoh, sebuah variabel A, B, C, dan lain-lain dihasilkan sebuah ekspresi logis, yaitu A tambah B sama dengan C. Tetapi setiap variabel hanya dapat berupa 0 atau 1. 2. Operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian binar. Penjumlahan binar. Dalam penjumlahan aritmatika binar dapat dilakukan seperti penjumlahan bilangan desimal biasa. Contoh, A untuk penjumlahan 8 bit. Operasi pengurangan binar. Dalam pengurangan binar, tidak mengenal istilah mengurangi. Untuk menyelesaikan masalah aritmatika ini digunakan metode penjumlahan, namun untuk bilangan yang mengurangi dijadikan bilangan inversinya. Contoh sebagai berikut. Operasi perkalian binar. Metode yang digunakan dalam perkalian binar sama dengan perkalian pada bilangan desimal, yaitu terjadi pergeseran bit ke kiri setiap 1 bit penggali. Setelah proses pengalian setiap bit selesai, dilanjutkan dengan menjumlahkan masing-masing kolom bit. Contoh sebagai berikut. Operasi pembagian binar. Sama dengan perkalian, pengurangan, dan penjumlahan binar, pembagian
juga menggunakan metode yang sama seperti pembagian pada bilangan desimal, yaitu dengan membagi biner yang akan dibagi dimulai dari kiri jika bilangan pembaginya lebih dari bit kiri yang akan dibagi, maka bilangan pembagi masukkan 0 pada bit yang paling kiri. Increment dan decrement. Increment digunakan untuk menambah variabel sebanyak satu angka, sedangkan decrement digunakan untuk mengurangi variabel sebanyak satu angka. Penulisannya menggunakan tanda tambah 2 kali untuk increment dan tanda kurang 2 kali untuk decrement. Penempatan tanda tambah atau kurang ini boleh diawali atau diakhiri variabel, namun keduanya memiliki perbedaan. Operasi aritmetika BCD kode. Kode BCD adalah suatu kode yang menggunakan desimal yang berkode biner. Kode BCD ini ada yang terdiri dari 4 bit, 5 bit, dan yang lebih dari 5 bit, yang artinya masing-masing angka desimal mewakili 4 bit, 5 bit, atau lebih dari 5 bit. Kode BCD yang terdiri dari 4 bit umum digunakan adalah BCD 8421 karena identik dengan bilangan biner sampai angka 9 bilangan desimal dan di atas 9 berbeda dengan bilangan biner. Berikut merupakan contohnya. Prinsip kerja half adder dan full adder. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan rangkaian adder. Rangkaian adder adalah rangkaian elektronika digital yang digunakan untuk menjumlahkan dua buah angka dalam sistem bilangan biner. Sementara itu, di dalam komputer rangkaian adder terdapat pada mikroprosesor dalam blok ALU, Arithmetic Logic and Unit. Sistem bilangan yang digunakan dalam rangkaian adder adalah 1. Sistem bilangan biner memiliki base atau radix 2. 2. Sistem bilangan oktal memiliki base atau radix 8. 3. Sistem bilangan desimal memiliki base atau radix 10. 4. Sistem bilangan heksadesimal memiliki base atau radix 16. Prinsip kerja half adder yaitu A dan B, maka outputnya adalah sum. S atau sum ini akan dihitung berdasarkan implementasi operasi logika SOR dari A dan B. Selain output S atau sum, masih ada lagi output lain yang kita kenal dengan C atau carry. Nah, sedangkan output C atau carry ini dihasilkan dari implementasi operasi logika AND. Prinsipnya adalah output S itu menyatakan hasil penjumlahan input A dan B, sedangkan C adalah menyatakan MSB, most significant bit atau carry bit dari penjumlahan tersebut. Prinsip kerja full adder. Berdasarkan dua input seperti di atas, half adder, maka prinsip kerjanya juga sama seperti half adder. Hanya saja full adder mampu menampung carry dari hasil penjumlahan sebelumnya. Sehingga dengan adanya carry tersebut, maka jumlah input sewaktu-waktu bisa jadi 3, tergantung kondisi carry-nya apakah aktif atau tidak. 6. Prinsip kerja penjumlahan paralel, half subtraktor, full subtraktor, dan pengurangan paralel. Rangkaian penjumlahan paralel. Rangkaian adder masih terbatas pada penjumlahan bilangan sebesar 1 bit. Namun dalam kondisi sebenarnya, kalkulator dan komputer merupakan alat menghitung yang mampu menjumlahkan bilangan biner dalam jumlah bit lebih dari 1. Untuk itu, diperlukan rangkaian paralel yang dapat mengoperasikan penjumlahan terhadap dua bilangan dengan nilai bit lebih dari 1. Rangkaian half subtraktor. Operasi pengurangan merupakan penjumlahan bilangan positif dan bilangan negatif.
Operasi tersebut menggunakan metode komplement 1 dan komplement 2 pada bilangan biner. Kebanyakan teknologi prosesor memakai metode komplement 2 dalam melakukan proses pengurangan. Metode komplement 2 dilakukan dengan menginversikan, kemudian menambahkan bilangan tersebut dengan 1 bit. Seperti halnya operasi penjumlahan, operasi pengurangan juga menghasilkan 2 jenis bit, yaitu bit selisih D dan bit pinjaman B atau borrow. Rangkaian full subtractor. Rangkaian full subtractor adalah rangkaian dengan 3 input, 2 output. 3 input tersebut terdiri atas 2 input bilangan, sebuah input pinjaman hasil operasi pengurangan sebelumnya. Sementara itu, 2 output terdiri atas terminal selisih D atau difference dan bit pinjaman B, borrow. Rangkaian pengurangan paralel. Pada dasarnya, operasi pengurangan adalah penjumlahan 2 bilangan, yaitu bilangan positif dan bilangan negatif. Dalam sistem digital, tidak dikenal tanda positif dan negatif. Dengan demikian, diperlukan sigen bit sebagai tanda yang berada pada MSB atau posisi paling kiri bilangan. MSB bernilai 0 mewakili tanda, sedangkan nilai 1 mewakili tanda negatif. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.